Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam marhayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang, dan pada kesempatan kali ini kami di video kali ini akan membahas mengenai apakah orang yang telah ma'rifat itu akan sakti. Mungkin menurut sudut pandang atau perspektif Bang Teja, bagaimana mengenai judul yang kita bahas kali ini? Silahkan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny. Berkaitan dengan judul yang barusan disebutkan, di mana judulnya itu adalah apakah orang yang telah berma'rifat itu sakti, akan sakti gitu kan. Memang dulu orang-orang itu atau sudah menjadi dogma bahwa orang yang ma'rifat itu atau yang telah menjadi wali itu sudah pasti sakti. Nah, kalau menurut saya di sini bahwa yang ma'rifat itu justru tidak sakti. Cuman dia wajib hukumnya beserta dengan yang maha sakti. Gitu. Kalau dia punya kemampuan tetap, katakan kebal gitu kan, kesaktiannya kebal gitu kan, sekelas dukun pun bisa sebenarnya gitu. Orang yang mempelajari ilmu kanuragan pun bisa gitu, tapi dia menggunakan faktor alam bawah sadar, menggunakan faktor di alam bawah sadar. Tapi kalau orang yang ma'rifat, benar-benar ma'rifat itu justru dia menghilangkan semuanya, meniadakan dirinya, melailahakan dirinya supaya hadir yang ilallah itu. Misalkan contohnya waktu Nabi Ibrahim mau dibakar ya, kan Nabi Ibrahim juga di situ posisinya takut gitu kan. Tapi karena berserah dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi, berserah kepada yang maha sakti. Bukan Nabi Ibrahimnya sakti, si apinya menjadi tunduk kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim telah beserta dan dengan yang maha sakti. Terus seperti Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun kan. Nabi Musa menurut pandangan saya gitu, Nabi Musa sebelumnya tidak punya kemampuan untuk membelah lautan. Tapi karena Nabi Musa beserta sang maha sakti, yang maha sakti, diperintahkanlah Nabi Musa untuk bersyariat dengan mengetukkan tongkatnya gitu kan. Tiba-tiba terbelahlah. Nabi Musa pada saat dikejar takut gitu kan. Padahal Nabi Musa telah ma'rifat gitu, tapi dikejar takut gitu. Cuman di situ Nabi Musa posisinya menolakkan dirinya, melailahakan dirinya supaya hadir ilallah. Di mana hadir ilallah terjadilah vibrasi dan resonansi. Datanglah gelombang dari Allah agar dengan bersyariat mengetuk itu sehingga terbukalah lautan gitu. Maka sesungguhnya bahwa orang yang telah ma'rifat itu tidak sakti, cuman beserta dengan yang maha sakti. Apakah yang orang ma'rifat disuruh, ya sudah tunjukkan kemampuanmu kalau sudah ma'rifat, coba buat suatu keajaiban, karomah gitu misalkan, buat karomahmu gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Nabi Muhammad pun ditanya apa? Ada momen Nabi Muhammad ditanya supaya tahu yang goib, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu yang goib gitu kan. Saya tidak tahu hari kiamat, saya tidak tahu hari yang goib, saya hanya mengikuti petunjuk wahyu gitu. Kalau disuruh membuktikan, justru Nabi Muhammad tidak akan membuktikan apapun, kecuali Allah sendiri yang mengizinkan untuk ditunjuki. Misalkan bulan dibelah, karena Allah mengizinkan, mengizinkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan bahwa itu akan aku belahkan. Nabi Muhammad akhirnya menyampaikan. Bukan Nabi Muhammad punya kemampuan sebelum itu atau sesudah itu, tidak. Sesudah itu yang Nabi Muhammad gak ada lagi kemampuan di situ karena sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Makanya jangan terdogma bahwa orang yang telah ma'rifat itu akan saksi. Tidak, justru biasa-biasa saja. Tapi dia beserta dengan yang maha sakti. Apa yang dia doakan terhubung kepada sang maha pengabul doa. Mungkin itu Bang. Ya, jadi pada intinya berma'rifat itu biasa-biasa saja ya Bang. Ya, kalau belajar ma'rifat dengan memasuki tarekat
ilmu mengenal Tuhan, harapannya ditunggangi nafsu ingin sakti, dijamin hancur gitu. Ya. Gak akan berbuah nanti gitu kan. Karena ada harap di situ, ada pamrih di situ gitu. Tujuannya bukan untuk menjolok rahmat dan ridhonya, untuk mengenal Allah, bukan. Tujuannya untuk apa? Mendapat kesaktian. Yang ternyata Tuhannya itu masih dirinya supaya punya sakti kekuatan, dia menuhankan dirinya seperti itu, Ya. Bang. Baik, mungkin menurut Bang Teguh bagaimana nih sudut pandangnya mengenai hal ini? Silahkan Teguh. Oke, terima kasih Bang Denny, Bang Teja juga penjelasannya mengenai ma'rifat ya. Apakah ma'rifat itu akan sakti gitu? Ya. Ya, sebetulnya jika kita sudah menuju atau dalam perjalanan mengenal Tuhan, itu malah kita itu semakin tidak ada maunya. Maksudnya tidak ada maunya itu sudah tidak mau apa-apa, jadi apapun yang terjadi itu bagaimana kehendaknya saja gitu. Berserah. Sudah tidak ingin sakti, tidak ingin kekeramatan, sudah tidak ada itu. Dan itu tuh sangat relate dengan kalau ayat itu ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Jadi biasa-biasa saja tapi itu nikmatnya luar biasa gitu. Ya. Nggak perlu jadi orang hebat, jadi orang yang bisa ini, bisa itu. Tapi kalau memang ya sudah mengenal itu malu gitu itu. Karena segala sesuatunya itu ya hanya dari sisinya gitu. Ya. Kita tidak ada kemampuan apapun. Itulah Bang Denny. Tujuan kita mengenal Allah itu ya untuk dapat kembali kepada Allah itu ya Bang Denny. Ya. Untuk kembali itu ya masa kita dengan segala perangkat atau kehebatan kita itu tidak mungkin. Tapi kita harus membersihkan diri. Ya. Dan membersihkan diri sampai nol gitu. Nol itu ya tidak memiliki apapun. Bahkan kesaktian sekalipun itu ya tidak gitu. Ya. Karena menuju Tuhan itu harus bersih ya. Harus suci, harus dihilangkan semua ego di dalam diri, keakuan di dalam diri ya. Dulu saya pernah baca kalimat itu ya, kita itu terlahir suci dan kembali juga harus dalam keadaan suci gitu. Ya, begitu Bang. Ya. Mungkin ada lagi dari Bang Teja yang ingin ditambahkan, silakan. Oke. Jadi dengan belajar ilmu tarekat, ilmu mengenal Allah itu bukan malah menjadi sakti, tapi dibentuk supaya keinginan saktinya gak ada, keinginan supaya kayaknya gak ada, keinginan supaya sehatnya gak ada gitu, keinginannya gitu. Karena ternyata Tuhan dalam diri manusia itu salah satunya keinginan. Yang dia pertuhankan tuh keinginannya. Jadi keinginan itu rata-rata adalah subjektivitas dirinya yang bermuaranya dari nafsu. Kenapa dia ingin itu? Ya karena nafsunya yang ingin itu gitu. Kenapa dia ingin sakti? Mungkin di kehidupannya dia di lingkaran orang-orang yang punya kesaktian gitu. Sehingga dia nyari-nyari guru supaya saya juga lebih sakti dari teman-teman saya, misalkan seperti itu gitu kan. Dan kesaktian di situ kondisinya relatif, ada levelingnya gitu. Ada sakti tingkat ini, sakti tingkat itu. Nah, sakti-saktian. Iya, sakti-saktian. Tapi kalau sakti dengan beserta yang maha sakti itu tak terbatas gitu kan. Dan nggak bisa dites dan diuji coba, nggak bisa. Harus murni emang karena izin dan rahmat dan ridhonya. Makanya harus mengenalkan diri, keinginannya itu harus nol. Harus murni ini menjawab rahmat dan ridhonya gitu Bang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Denny. Baik, terima kasih Bang Teja, Bang Teguh atas penjelasannya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.